Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran Cikgu Maths. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi trigonometri kelas 10 atau fase E, yang mana submaterinya adalah konversi sudut. Ketika kita berbicara tentang sudut, kita pasti ingat satuan sudut itu bisa kita hitung menggunakan derajat atau radian. Salah satunya kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, itu penerapannya ada dalam posisi letak suatu tempat gitu ya. Kali ini saya akan melihatkan misalkan peta Provinsi Riau, yang mana Provinsi Riau itu bisa kita lihat letaknya secara astronomis, yang mana titik koordinatnya berada di 1 derajat 5 menit lintang selatan sampai 2 derajat 25 menit lintang utara dan 100 derajat 0 menit sampai dengan 105 derajat 5 menit bujur timur. Kemudian bisa juga kita lihat di peta ini ada letak astronomis dari Kota Pekanbaru, yang mana letaknya di 101 derajat 11 menit sampai 101 derajat 34 menit bujur timur, dan 0 derajat 25 menit sampai dengan 0 derajat 45 menit lintang utara. Jadi posisi atau letak dari suatu tempat ini bisa kita hitung menggunakan derajat gitu. Sekarang kita akan melihat konversi sudut dalam trigonometri. Seperti yang saya sampaikan di awal, ukuran sudut itu bisa kita hitung menggunakan derajat atau radian. Derajat itu dilambangkan dengan 0 kecil ya di atas atau seperti pangkat ya, tapi pangkatnya berupa 0. Kemudian radian biasa dilambangkan dengan rad. Kemudian kita masih ingat ya waktu di SMP atau di SD ya, satu lingkaran penuh atau satu putaran penuh dalam lingkaran itu nilainya adalah 360 derajat. Atau boleh kita balik, 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran penuh lingkaran. Sekarang kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada 4 buah lingkaran. Lingkaran yang pertama itu menunjukkan 1/360 putaran. Kemudian gambar kedua itu menunjukkan 1/4 putaran. Dan gambar yang ketiga ini menunjukkan setengah putaran. Dan yang gambar keempat ini merupakan 1 putaran penuh. Oke, kalau kita kaitkan antara putaran dengan derajat, jadi 1/360 putaran itu sama dengan 1/360 dikali 360 derajat, sama dengan 1 derajat. Begitu juga dengan 1/4 putaran itu sama dengan 90 derajat, 1/2 putaran 180 derajat, dan sampai dengan 1/8 putaran sama dengan 45 derajat. Sekarang kita lihat ukuran sudut yang pertama adalah radian. Kita perhatikan di sini ada sebuah lingkaran dengan jari-jari R, kemudian panjang busurnya juga R. Ya. Kemudian panjang OP ya, OQ sama dengan jari-jari lingkaran sama dengan R ya. Kemudian panjang PQ sama dengan R juga. Kemudian sudut POQ sama dengan 1 radian. Ya. Jadi kalau kita buat persamaannya, sudut POQ per 360 derajat itu sama dengan panjang busur AB atau panjang busur PQ per keliling lingkaran. Ya. Yang mana sudut POQ kan tadi 1 radian per 360 derajat sama dengan panjang busur PQ itu sama dengan R per keliling lingkaran itu adalah 2 VR. Maka kita peroleh 2 VR radian itu sama dengan 360 derajat. Artinya apa? V radian itu nilainya sama dengan 180 derajat. Ya. Atau 1 radian itu sama dengan 57,3 derajat. Kemudian kita lihat satu putaran penuh itu tadi kan 360 derajat. Itu sama dengan 2 V radian. Kemudian setengah putaran penuh itu sama dengan 180 derajat. Itu sama dengan V radian. Kemudian 1/360 putaran itu sama dengan 1 derajat. Sama dengan V per 180 radian. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara mengubah dari derajat ke radian. Jadi jika ada sebuah sudut N derajat, kalau kita jadikan ke radian itu caranya adalah N derajat per 180 derajat V radian. Begitu juga sebaliknya bagaimana cara mengubah dari radian ke derajat.
jika N V radian itu sama dengan N dikali 180 derajat. Sekarang kita lihat contohnya. Nyatakanlah sudut berikut dalam bentuk radian. Oke, yang pertama ada 45 derajat, ada 150 derajat, dan 330 derajat. Kita lihat yang, kita ingat lagi ya. Kalau mengubah dari derajat ke radian itu sama dengan sudutnya dibagi 180 V radian. Oke, sama dengan kita lihat yang pertama 45 derajat itu sama dengan 45 dibagi 180 V radian. Oke, ini sama-sama dibagi 45 sama dengan 1/4 V radian. Kemudian untuk sudut 150 derajat itu sama dengan 150 dibagi 180 derajat V radian. Ini nolnya sama-sama kita coret, kemudian kita sama-sama bagi 3. 15 bagi 3 sama dengan 5, 18 bagi 3 sama dengan 6, maka sama dengan 5/6 V radian. Kemudian begitu juga dengan sudut 330 derajat, itu sama dengan 330/180 derajat V radian. Ini sama-sama kita coret dulu nolnya boleh, kemudian sama-sama kita bagi 3. Ini sama dengan 11/6 V radian. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, cara mengubah dari derajat dari V radian ke derajat ya. Soal yang pertama, nyatakanlah sudut berikut dalam 3V 3V/2 itu berapa derajat, 7V/12 berapa derajat, dan 3V/10 berapa derajat. Ingat lagi cara mengubah dari radian ke derajat. Itu tinggal kita kali dengan 180 derajat. Oke, kita lihat yang pertama. 3V/2 radian itu sama dengan 3/2 dikali dengan 180. Berarti ini 180 bagi 2, 90. 90 kali 3 sama dengan 270. Kemudian begitu juga dengan 7V/12 radian itu sama dengan 7/12 dikali 180. Ini sama dengan 105 derajat. Dan begitu juga dengan 3V/10 radian sama dengan 3/10 dikali 180 derajat sama dengan 54 derajat. Oke, sekarang kita lihat hubungan antara derajat, menit, dan detik. Jadi 1 derajat itu sama dengan 60 menit, sama dengan, makanya kalau kita balik, kalau kita tulis dalam bentuk lambangnya, 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Ya. Jadi kalau menit itu 1 kutipnya ya. Kemudian 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi 1 menit sama dengan 60 detik. Kalau detik itu tanda kutipnya 2. Oke, kalau kita lihat ya dari tabel ini, jadi kalau dari derajat 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Ya, 1 derajat sama dengan 3.600 detik. Kemudian 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat. Ya. Kemudian kalau mengubah dari menit ke menit berarti sama ya. Kalau menit ke detik berarti 60 menit ya. 1 menit 60 detik gitu. Kemudian kalau detik ke derajat itu 1/3600. Kalau detik ke menit 1/60 menit. Ya, ini konversi mengubah dari menit ke derajat atau sebaliknya. Sekarang kita lihat contohnya. Nyatakanlah sudut berikut dalam derajat. Yang pertama 45 derajat 36 menit. Yang kedua 27 derajat 32 menit 24 detik. Oke, sekarang kita lihat yang pertama. 45 derajat 36 menit itu sama dengan 45 derajatnya kan mau kita ubah menjadi derajat ya. Oke, berarti yang derajatnya kita biarkan saja, yang kita ubah adalah yang menitnya. Ya, jadi kalau dari menit ke derajat itu dibagi dengan 60. Makanya di sini 45 derajat sama dengan dikali dengan 36 derajat per 60 derajat. Oke, sama dengan 45 derajat 0,6 derajat. Jadi kalau kita jumlahkan ini akan menjadi 45,6 derajat. Begitu juga dengan untuk yang B, 27 derajat, 32 menit, 24 detik. Ini kita ubah dulu detiknya ke menit ya. Berarti 27 derajatnya tetap, 32 menitnya tetap. Jadi kemudian 24 derajat, 24 detik dibagi dengan 60. Oke, ini sama dengan 27 derajat 32 menit 0,4 detik ya. Oke, sama dengan 27 derajat
32 menit. Sekarang kita ubah menitnya menjadi derajat. Berarti 27 derajat 32,4 derajat per dibagi 60 ya. Kalau dari menit ke derajat dibagi 60 juga. Ini jadi 27 derajat 0,54 derajat. Jadinya adalah 27,54 derajat. Oke, sekarang kita lihat konsep sudut ya. Secara geometris ya, sudut itu didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal ke sisi akhir ya. Mana yang sisi awal ke sisi akhir ya. Jadi awalnya adalah misalkan ini garis yang horizontal ini, kemudian yang akhirnya adalah yang AC ini. Oke, kemudian perlu kita ingat dalam trigonometri ini, sudut bertanda positif itu jika putarannya berlawanan arah jarum jam. Jadi sudut bernilai positif kalau dia berlawanan arah jarum jam. Kemudian sebaliknya, sudut bernilai negatif jika dia searah dengan jarum jam. Ini perlu diperhatikan. Kemudian kita lihat kuadran ya. Jadi di trigonometri itu tadi kan sudut ada 360 derajat ya satu putaran itu. Jadi perhitungan sudutnya adalah berlawanan jarum jam ya. Jadi mulai dari nolnya di sini, kemudian 90 derajat, ini 180, ini 270. Di kuadran pertama ini 0 sampai 90 derajat ya. Di kuadran kedua itu 90 sampai 180, kuadran ketiga 180 sampai 270 dan kuadran keempat 270 sampai 360. Oke. Mungkin demikian video pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat untuk selalu belajar. Terima kasih.